Kita akan bahas bagaimana cara untuk tahu tren itu bakalan berubah kapan menggunakan Divergent RSI secara sangat-sangat simpel saja seperti biasanya. Divergent itu apa? Sebenarnya divergent ini adalah pergerakan harga sama osilator itu berbeda. Jadi nggak cuma RSI, teman-teman juga bisa menggunakan stokastik biasanya. Divergent stokastik, intinya osilator. Jadi indikator-indikator osilator itu ada banyak yang biasanya digunain, itu ada RSI sama stokastik. Itu biasanya yang paling ramai digunain. Kita gunain yang menurut saya oke, yaitu RSI, Relative Strength Index. Ini menentukan, atau ya di TradingView kalian I gitu. Di MetaTrader juga ada kok Relative Strength Index. Nah di sini kalau bisa gunain di time frame agak besar, M30, A1 ke atas lah intinya. Nah dilihat bahwa harga itu di atas 70 di harga sini, itu berarti harga sedang terlalu mahal. Katanya ketika harga terlalu mahal berarti banyak orang yang menjual. Ketika harga sudah di bawah harga di sini, pokoknya jangan entry waktu di area pink. Ketika harga di bawah berarti dibilang harga terlalu murah, kemungkinan banyak orang yang membeli. Begitu juga yang lainnya. Nah ini waktu ini di bawah. Nah kelemahan RSI di sini memang ada beberapa hal yang dia nggak bisa, yang namanya buatan manusia ya nggak bakalan 100%, tapi ini lumayan untuk win rate-nya, untuk kita trading itu bisa digunain. Oke, nah divergent itu apa? Jadi pergerakan harganya sama RSI-nya itu berbeda. Oke, maksudnya bagaimana? Ini contoh aja ya. Contoh di sini naik turun turun, di sini lihat naik turun sama kelihatannya. Cuma ini semakin naik, di sini semakin turun. Ini namanya divergent. Simple as that. Gak usah dibuat ribet. Oke, ini kelihatan naik, ini kelihatan turun. Wah ini nggak masuk ini. Kenapa? Itu namanya divergent. Ini berarti bakalan bagaimana? Kita cek aja, cari aja di Google, ada namanya Divergent RSI. Oke, Divergent RSI itu tadi kan pergerakan harganya semakin tinggi, yang RSI-nya semakin rendah. Berarti ini apa? Dicari aja. Apa perlu dihafalin, Pak? Dihafalin monggo, enggak juga monggo. Saya aja nggak pernah ngapalin. Nah, kelihatan bahwa ini namanya bearish regular divergent. Coba cek yang lainnya juga pasti sama nih, bearish divergent. Yang satu naik, yang satu turun. Oke, bearish berarti bakalan ada penurunan untuk harga ini. Jadi ini menandakan bahwa akan ada penurunan dari sananya. Oke, loh RSI-nya bilang gini, ya mungkin harga itu naik dulu karena udah di sini. Ketika RSI udah di sini langsung drop secara signifikan. Di sini juga kelihatan bahwa akan ada head and shoulder untuk lebih penurunan. Jadi masuk akal. Divergent di sini sangat bagus banget untuk teman-teman sebenarnya tahu tapi apakah working terus setiap saat? Menurut saya tetap balik ke probabilitas. Probabilitasnya itu berapa persen? Kalau kita lihat itu nggak begitu besar sih, cuma lumayan lah buat kita tahu oke ini divergent nih, ini bakalan bagaimana dan bagaimana itu bisa. Saya contohkan lagi sekali lagi ya mungkin ya biar enak ya. Cek contoh sekarang di sini bang ini penurunan, di sini kok malah kenaikan. Nah ini kenapa ini? Jadi ada penurunan, di sini malah kenaikan. Nah ini berarti divergent apa nih? Dicari aja, atau teman-teman bisa screenshot atau cari aja Divergent RSI, di print, taruh, beres, nggak usah betul. Atau cari ChatGPT kayak gini Divergent apa, dia juga tahu pasti. Oke, kelihatan di sini ada strong bullish divergent. Nah ini yang atas itu penurunan, yang ini kenaikan, berarti bakalan ada kenaikan secara signifikan di bullish itu naik, bearish itu turun. Berarti dilihat bahwa memang benar ada kenaikan signifikan. Jadi lumayan bagus untuk tahu trennya selesai atau tidak. Cara paling cepat itu sebenarnya bisa ada namanya indikator divergent juga. Ada RSI divergent, diklik aja. Nah ini nentuin bahwa oke, yang tadi dihapus aja. Oke, kita bisa lihat bahwa oke, ini ada divergent karena ini kemungkinan turun,
tapi di sini naik dan kelihatan divergen. Ini kemungkinan akan bullish. Apakah bagus? Jawabannya adalah oke-oke aja. Nah, ini kan ada bullish, berarti bakalan ada kenaikan. Ada bearish, divergen, berarti akan ada penurunan. Nah, kayak gitu. Ingat, indikator di sini itu sebenarnya membantu kita untuk trading jadi lebih gampang, lebih simple. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator aja bingung, itu berarti salah penggunaan indikatornya, karena indikator di sini untuk membantu Anda. Kalau Anda nggak merasa terbantu atau malah nggak tahu gunanya, ya jangan pakai indikator gitu. Oke? Itu untuk divergen. Kita coba di XAU lah sekarang. Nah, kelihatan bahwa ini katanya bullish divergen kan, bullish divergen, ini bullish divergen, kelihatan naik. Nanti berarti ini kemungkinan bakalan ada kenaikan. Bearish divergen di sini kelihatan, oke? Bearish divergen. Menurut saya kalau memang divergen di sini itu gini, ketika tren itu sedang kuat banget, emas kan tren sedang kuat banget itu kemarin itu banyak sekali divergen, fake divergen seperti ini. Jadi sangat-sangat apa ya, kurang relevan karena tren gold kemarin kan kuat banget, kenceng banget untuk naiknya. Cara menanggulanginya seperti apa? Ya kita harus tahu berita ekonominya sedang kenceng banget. Divergen di sini nggak bakalan berguna. Kalau normal market kita bilangnya setelah mungkin Trump udah agak slow down dan ekonomi udah baik-baik saja seperti biasanya, itu sangat-sangat bagus. Tetapi ketika ada contoh di COVID-19, ketika harga itu drop demikian rupa, nggak bakalan bisa nentuin harga ini terlalu mahal atau murah. Ini divergen di sini. Semua indikator juga nggak bakalan. Jadi itu kelemahannya. Tapi untuk ngelihat itu kita ngomongin emas, tapi kalau kita ngomongin di forex itu kelihatannya masih slow saja, masih oke aja. Kita lihat juga tadi bearish, kita juga lihat contoh di bullish divergen ini dapat naik sedikit, kemudian ini bearish divergen berarti bakalan ada penurunan, bearish berarti akan ada penurunan, kelihatan lebih masuk akal ketimbang emas tadi. Jadi gunain kemungkinan di forex saja, jangan di emas. See you next video. Bye bye.